Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator yang saya hormati, Ibu Prof yang saya banggakan, saudara-saudara dari berbagai media massa yang saya lihat hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah kita terus dikaruniai kesehatan, keberkahan. Amin. Saya ingin menyampaikan secara singkat sebagai awal pembuka diskusi kita pada siang hari ini, yaitu nilai-nilai kepahlawanan dalam kontestasi politik nasional. Bicara mengenai nilai-nilai kepahlawanan, tentunya kita mengetahui bahwa seorang dikatakan pahlawan, apalagi disebut pahlawan nasional, maka pasti orang tersebut berprestasi di daerah, di wilayah di mana dia muncul. Kemudian disandingkan prestasi-prestasinya di tingkat nasional dan kemudian dianggap membawa nilai-nilai yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Misalnya ketika saya menjadi gubernur di Gorontalo, itu provinsi Gorontalo pisah dari Sulut, tidak punya pahlawan. Tidak ada pahlawan nasional di Gorontalo. Maka saya pun berpikir, bagaimana mungkin sebuah provinsi tidak ada pahlawan? Maka saya membentuk tim kecil, mencari siapa-siapa tokoh daerah yang bisa kita kategorikan pahlawan nasional dan kita usulkan ke tingkat pusat. Maka saya mendapatkan nama seorang pejuang di saat proklamasi, yaitu Nani Wartabone. Beliau pejuang, nilai kepahlawanan sangat tinggi, dan beliau itu yang mendeklarasi kemerdekaan di Gorontalo tanggal 23 Januari tahun 42. Dan kemudian ketika Soekarno-Hatta deklarasi proklamasi kemerdekaan tahun 45, beliau-beliau itu dengan timnya 9 orang bergabung. Maka beliau punya nilai-nilai perjuangan di tingkat lokal dan dapat kita bawa ke tingkat nasional. Maka saya usulkan ke tingkat nasional, diperjuangkan, akhirnya Presiden ketika itu Megawati setuju. Dari contoh kecil tadi kita lihat nilai-nilai perjuangan daripada pahlawan yang kita sebut dari Sabang sampai Merauke ini luar biasa banyaknya. Dan setiap daerah, setiap pahlawan punya kriteria, punya hal-hal yang menarik. Baru-baru ini kita mendapatkan juga pahlawan nasional, 4 orang pahlawan. Ada Usmar Ismail, padahal dia seorang media, seorang perfilman dari Bukit Tinggi. Juga ada Tombo Lutu. Ini dari daerah kami, Sulawesi Tengah. Dan ini belum lama, hanya untuk memberikan gambaran bahwa
baru-baru ini juga ada juga Raden Arya Wangsakara, sudah lama. Jadi apa yang ingin saya sebut, yang kita perlu belajar dari mereka, ada 3 hal yang sangat menarik dari kriteria yang mereka punyai. Yang pertama, selalu mereka itu memiliki semangat juang yang tinggi, semangat juang yang tidak bisa dipudarkan oleh hanya karena sesuatu, hanya karena uang, karena ini, karena itu. Semangat juangnya luar biasa. Yang kedua, mereka itu memiliki pengaruh yang sangat besar di lingkungan di mana mereka berada. Dan yang ketiga, mereka itu konsisten dalam visi misinya. Sekarang tadi moderator menyampaikan kira-kira bagaimana kita memiliki nilai-nilai kepahlawanan dalam kontestasi politik nasional yang sedang kita persiapkan dalam waktu dekat. Memang tidak mudah kalau kita mencari tokoh-tokoh yang semangat juangnya seperti begini untuk dijadikan dalam kontestasi politik. Apalagi sekarang, pemilihan yang sekarang itu sangat seret. Ada pemilu, ada ini, ada pilkada, ada macam-macam. Dan selalu permasalahannya itu politik dikaitkan dengan permainan, ada money, cost of money, pemilu dan sebagainya. Hal-hal ini yang tidak mudah kita mendapatkan saat ini. Apalagi saya melihat bahwa bukan kurang, saudara moderator, tetapi kita kurang mempromosikan tokoh-tokoh yang bagus ke tingkat nasional. Tokoh-tokoh inspiratif masa kini itu kurang diangkat ke tingkat nasional, sehingga dibutuhkan media untuk memilih, mengangkat tokoh-tokoh inspiratif ke tingkat nasional. Pahlawan-pahlawan daerah, pejuang-pejuang daerah yang memiliki motivasi yang tinggi, anak-anak muda itu dapat kita lihat. Dan ini perlu diangkat oleh media dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Nah, ini kurang. Jadi kurang ada promosi tokoh-tokoh panutan ke tingkat nasional untuk kita bawa menjadi apa yang dikatakan saudara moderator pada kontes politik. Nanti Ibu Prof akan menjelaskan mengenai beberapa survei yang mereka buat dan nama-nama yang sudah muncul ke tingkat nasional, dan kita lihat nama-nama tersebut memiliki kriteria, memiliki kemampuan yang memadai apa tidak untuk menjadi kontestan politik pada masa yang akan datang. Saya ingin mengakhiri pengantar singkat saya dengan menyampaikan bahwa bukan tidak ada tokoh-tokoh pejuang, bukan tidak ada tokoh-tokoh inspiratif yang dapat, tapi kita kurang mempromosikan mereka, kurang mengangkat mereka karena kita juga dibatasi oleh politik-politik yang sudah ada. Jadi selalu kita dengan undang-undang dia harus melalui politik, maka tidak mudah kita mendapatkan tokoh-tokoh tersebut kecuali harus melalui partai politik. Maka dahulu ketika saya masih menjadi pengurus di Partai Golkar, kita pernah mengadakan konvensi
untuk mencari pemimpin pada kontestasi nasional, dan ternyata konvensi ini saya berpendapat sangat efektif dan bagus. Kita bisa mendapatkan tokoh-tokoh dan bisa sama-sama melihat ke depan. Untuk itu saya kira partai-partai politik sebaiknya juga memberi kesempatan untuk mengadakan kontestasi politik, yaitu menggali, melihat tokoh-tokoh, orang-orang yang jiwa pahlawan, jiwa spirit dan motivasi yang tinggi untuk muncul ke permukaan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pilihan yang lebih banyak. Dan untuk itu dibutuhkan media seperti saudara lah yang bisa mengangkat orang-orang ini, memilih orang-orang ini untuk kemudian menjadi tokoh di tingkat nasional. Kita butuh pemimpin-pemimpin lebih banyak. Kita butuh kontestasi yang dikatakan moderator tadi, kita bisa memilih. Dan pilihan-pilihan kita perlu memilih dari tokoh-tokoh yang bagus, siapa dan bagaimana, sehingga kita bisa mendapatkan tokoh yang lebih bagus. Saudara sekalian, ini selama 15 menit pengantar pertama saya, dan nanti kita akan perkaya dalam diskusi di antara kita. Saya kira dari pandangan saudara lah kita bisa menghasilkan pikiran-pikiran lebih tajam untuk kita angkat ke tingkat nasional. Tetapi yang paling inti adalah bahwa betul spirit, semangat kepahlawanan itu yang kita butuhkan untuk kita bawa ke tingkat nasional dan kita jadikan calon kontestasi pada masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sementara di tubuh partai politik sendiri yang kita harapkan sebagai sumber kepemimpinan juga sangat-sangat telanjang sekali kita lihat ini bagaimana sebenarnya hal-hal ini terjadi. Sebenarnya kita berharap, nah bagaimana mungkin nanti nilai-nilai kepahlawanan akan muncul karena orang-orang ini kan nanti akan jadi calon-calon pemimpin nasional. Nah apa pandangan Ibu Siti Zuhro? Mungkin juga bisa salirkan kepada Pak Fadel. Kaitannya adalah bagaimana pembenahan internal partai politik kita saat ini sehingga akan muncul pahlawan-pahlawan yang hebat nanti dari partai politik. Karena undang-undang masih mengatur bahwa partai politik inilah misalnya yang akan menjadi sumber kepemimpinan. Nah, apa pandangan Bapak misalnya untuk pembenahan, terutama kalau Bapak dari Golkar atau mungkin bukan dari Golkar sendiri, tentu harus ada pandangan-pandangannya seperti apa gitu terutama dari MPR-nya. Pertanyaan yang kedua adalah saya tentu melihat beberapa orang yang kita anggap pahlawan ini kebanyakan yang sudah meninggal. Apa pandangan kedua narasumber depan ini tetap Pak Harto? Karena Bapak Soekarno kemarin kita sudah jelas, sudah ada statusnya. Lalu Pak Harto ini masih kontroversial. Nah, tentu ada nilai-nilai baiknya di sini. Nah, kira-kira apakah beliau mungkin akan jadi pahlawan menjelang 2024 misalnya? Nah, ini pertanyaan sekaligus sorotan saya. Yang ketiga juga tadi itu terkait masalah parliamentary threshold. Bapak dan Ibu mengatakan calon pahlawan itu mungkin datang dari maaf. Izin Pak Herman. Ya, izin Pak Herman Gairun, saya sudah memulai pertanyaan tadi. Udah. Iya. Saya tidak menyebut AHY loh Pak, maaf. Ya. Oke, yang ketiga ini masalah parliamentary threshold. Kita berharap ada pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Sementara terjadi fakta hari ini, maaf, dari etnis ini juga kalau Pak Erwin mengatakan orang-orang itu, kalau saya mengatakan etnis itu saja gitu loh. Sebenarnya mungkin tidak ada persoalan kalau dengan kualitas yang baik. Tapi bagaimana kita sedikit engineering lah hal-hal beginian. Ada semacam kebanggaan juga bagi kita. Atau seperti di Lebanon sekalian ada konvensi, kalau presidennya orang Jawa ya sudah wakilnya orang luar semua. Masa orang Papua rasa nggak bisa bermimpi, orang Aceh atau orang Padang misalnya. Rasa-rasanya itu aja pertanyaan saya Bu, untuk Pak Fadel juga. Sekalian mungkin Pak Herman nanti untuk menjawab boleh. Untuk pembenahan internal partai, makasih. Selanjutnya. Jangan bertanya ke Muldoko ya, sini ya. Memang kalau politisi itu pintar dia yang arahkannya ya. Baik, terima kasih. Saya Andri dari Suara Merdeka. Pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Fadel, apa sih Pak yang harus dilakukan agar rakyat itu nggak memilih yang itu aja atau salah pilih?
dan juga tips and trick agar tidak mendapatkan pemimpin yang garong gitu loh Pak. Karena ya takutnya nanti tahu-tahu hilang aja semuanya aset kita. Terus kemudian apakah perlu dibuat survei Pak dari teman-teman Bapak untuk pada saat ke daerah pemilihan kriteria calon pemimpin yang dimaui oleh rakyat itu dari Sabang sampai Merauke itu apa? Misalnya harus ganteng kah, militer kah, atau mungkin harus Jawa atau non Jawa gitu. Mungkin kalau kriteria itu lebih dapat gitu Pak ya. Terus kemudian Ibu Siti, saya suka suuzon Bu soal pemilihan presiden itu. Jadi kayak model pola tender gitu loh. Ikut pemilihan hanya untuk kalah biar dapat bagian dari yang menang. Apakah benar kesuuzonan saya atau salah Bu? Karena berapa kali kok udah bolak-balik maju kalah melulu, maju lagi gitu, nggak bosan-bosan gitu. Terus kemudian apakah bisa dalam waktu singkat ini mendapatkan pemimpin yang tadi Ibu sampaikan, jiwa kepahlawanan dan lain sebagainya. Mengingat bahwa tadi Ibu juga singgung soal kohesivitas sosial dan kemudian harmoni yang sepertinya memang sengaja dipelihara agar saling berantem begitu. Mungkin kemudian yang terakhir untuk Pak Herman, berapa persen peluang generasi muda untuk maju dapat jadi pemimpin? Apakah akan dikuasai oleh orang-orang tua atau mungkinkah ini saatnya yang muda yang memimpin? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari liputan.id. Ini pertanyaan untuk 3 narasumber sekaligus. Pahlawan itu seperti apa sih untuk lingkaran politik atau politisi? Karena sejauh ini yang dilakukan oleh politik, maaf ya agak negatif, yang dilakukan oleh para politisi dan politik itu hanya sebuah pencitraan. Padahal kalau mau jadi pahlawan itu kan bisa lewat kebijakan. Bagaimana melihatnya? Terus yang kedua, saya melanjutkan pertanyaan dari Bang Erwin. Saya kutip bahasa Ibu Siti Joro, pilih sosok pemimpin yang jauh dari oligarki, dari cukong. Nah, ada beberapa kandidat figur-figur ini mulai muncul. Dari beberapa kandidat ini siapa sih yang bagus untuk dipilih dan dia itu dinilai tidak berpihak kepada cukong atau kepada oligarki? Terima kasih. Terima kasih, nama saya Eko. Buat Profesor Fadel, Profesor Bu Siti Juro dan Dr. Herman Heron. Pertanyaan saya gini. Kita sudah punya 195 pahlawan Pak. Sampai berapa banyak lagi kita harus punya Pak? Ini kasihan anak SD untuk menghafalnya Bu. Kalau setiap presiden mengeluarkan pahlawan-pahlawan gitu. Nah kita nggak tahu berapa banyak yang kita butuhkan untuk itu. Yang kedua, apakah kita masih perlu memunculkan pahlawan lewat kontestasi politik? Karena ujung-ujungnya juga gabung Bu, Pak. Nah, ada nggak cara lain yang untuk memunculkan pahlawan tapi tidak melalui kontestasi pemilu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Siregar dari Harian Pos Kota. Kalau saya bertanya gini Pak, pahlawan kita itu modelnya kayak apa gitu loh? Saya berharap pahlawan itu datang dari daerah, bukan karena pemimpin-pemimpin yang belum terkontaminasi bukan Ganjar ya, misalnya salah satu itu bisa dari daerah, walaupun saya pengagum Ganjar. Ini membuat masa ke depan, artinya dia tidak dikarbit gitu loh, matang di pohon seperti di daerah dari DPC, PAC diadakan, padahal Komperda, Kompercap, Musudap, apapun nama yang cap-cap itu, yang di cabang itu pasti merebut kekuasaan internal partai. Tidak ada tokoh masyarakat dikolaborasikan untuk ini loh tokoh kami. Walaupun dia tidak terpilih, tapi paling tidak dia bisa menampilkan gagasannya. Apakah nanti jadi wali kota? Karena dia sendiri belum akan bagaimana bisa memvisualisasi dirinya kalau tidak ada tampil. Akan dimonopoli sama elit-elit partai di daerah. Padahal di daerah itu banyak loh tokoh-tokoh yang bukan partisan tapi memiliki visi, mempunyai kekuatan, mempunyai dana yang besar untuk bisa tampil gubernur sampai akhirnya jadi presiden. Itu satu. Yang kedua, pahlawan kita ini semestinya udah stop.
pahlawan yang sekarang ini aja pahlawan tanda kutip. Bukan pahlawan yang sebenarnya pahlawan menurut versi saya, yang heroik, yang memperjuangkan hidupnya untuk bangsa negara 100%. Kalau sekarang pahlawan itu cuma 20% untuk bangsa dan negara. Saya pikir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erwin. Yang saya hormati Bang Fadel Muhammad yang sebentar lagi insya Allah juga masuk Demokrat. Saya perkenalkan. Mbak Wijohro yang juga sahabat saya, kolega saya di Kahmi. Pertama terima kasih dan mohon maaf tadi saya ada fokus group discussion revisi undang-undang BUMN. Ini penting juga karena supaya BUMN betul-betul bermanfaat bagi rakyat, bukan bagi direksi dan komisaris. Itu penting. Pertama, tentu pahlawan itu bagi saya terminologinya adalah seseorang yang ya tadi mencurahkan berbagai daya, pikiran, bahkan jiwanya untuk negara tanpa hitung-hitungan. Yang penting dia berkontribusi ke negara tidak pakai hitung-hitungan. Dan sampai kapan nilai-nilai pahlawan ini ada? Ya sepanjang bahwa mereka menunjukkan tadi sifat nasionalisme, kepahlawanan dan jiwa yang tentu dicurahkan atau didedikasikan untuk negara. Memang agak sulit lah mencari orang idealisme seperti itu. Saya akui diri saya pun mungkin nggak bisa seperti pahlawan gitu. Karena mereka dulu berperang, misalkan para pahlawan dulu berperang, mereka nggak pernah mikirin apa-apa, bahkan mungkin segala sesuatunya ditinggalkan, dan bahkan pada akhirnya jiwa raganya dikorbankan. Jadi untuk melihat sosok seperti itu di era saat ini memang agak sulit, sehingga mungkin harus ada batasan sejauh mana status pahlawan itu diberikan kepada seseorang. Mungkin Bang Fadel sudah mendedikasikan bukan hanya di birokrat, bukan hanya di DPR, bukan hanya di DPD saat ini, tapi juga mendedikasikan di perusahaannya juga. Banyak itu karyawan yang bisa hidup karena ada perusahaannya Bang Fadel. Saya kira itu ya. Bisa saja sekali waktu perjalanan hidupnya ini memang karena tulus untuk bangsa dan negara, ya bisa menjadi pahlawan. Bisa saja Bang Fadel. Nah, menurut saya itu wajar lah penghargaan dari negara kepada warganya. Gitu. Catatan sejarah itu kan pasti didokumentasikan oleh siapapun. Nah, bagaimana representasinya pada kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Tentu ini juga tergantung kepada bagaimana mereka mendedikasikannya gitu. Kalau masih kemudian mereka menahan presiden thresholdnya 4%, bahkan ingin dinaikkan 10%, ya nggak ada jiwa kepahlawanannya. Mereka hanya untuk mempertahankan hegemoninya gitu dengan kemampuan atau kekuatan politik yang ada supaya tidak terbuka calon-calon yang tadi potensial seperti AHY gitu ya. Nah, ini yang AHY memang jauh dari oligarki. Jauh dari oligarki, dia juga bersih berpolitik setelah mendedikasikan dirinya di TNI, ya itulah contoh yang menurut saya ideal untuk menjadi pemimpin masa yang akan datang. Contoh, saya mencontohkan bukan berkampanye. Nah, apakah sosok muda memang memiliki kesempatan? Ya tergantung kita semua. Kalau satu ruangan ini memberi kesempatan, pasti kesempatan itu ada. Untuk menjadi presiden, ya tergantung seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang rakyat Indonesia memberikan kesempatan, pasti dia bisa. Sepanjang presidential threshold bisa ditentukan oleh seluruh pemimpin parpol dan anggota DPR yang ada di parlemen ini, ya pasti bisa terbuka siapapun. Gitu. Ini yang menurut saya harus menjadi catatan pertemuan hari ini, bahwa sesungguhnya nilai-nilai kepahlawanan
ketika seluruh instrumen atau komponen bangsa memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemimpin bangsa yang ideal, yang dalam pandangan Mbak Wi yang menurut saya beliau masih memiliki idealisme, boleh ditanyakan kepada orang yang idealis. Jadi bertanya apakah presiden threshold saat ini memiliki nilai kepahlawanan, menurut saya belum gitu. Karena membatasi terhadap ruang yang sesungguhnya itu bisa dimanfaatkan bagi para pahlawan bangsa yang bisa muncul dalam Pilpres. Kalau tidak ada threshold kan Bang Fadel juga bisa muncul di situ. Tapi dengan threshold ini ya susah, semuanya diskenariokan. Nah, kalau sudah main skenario, oligarki masuk lagi di situ. Tertutuplah masa depan yang menjadi harapan kita bersama gitu. Nah, oleh karena itu saya kira saya berpandangan supaya tidak terlalu panjang lebar, kalau idealnya seperti apa konsepsi berbangsa dan bernegara ini, tanya kepada yang idealis, yang dirinya meski yang namanya manusia kan pasti tidak sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi nilai-nilai idealisme tidak bisa kemudian tadi ditutupi oleh pencitraan, tidak bisa. Meski seperti idealis, menggunakan baju murah, celana murah, sepatu murah, tetapi faktanya kan berbeda. Tetap orang akan tahu pada akhirnya bahwa dia tidak memiliki nilai-nilai idealisme. Meskipun Mbak Wi hari ini kelihatan mentereng, tasnya bagus dan lain sebagainya, tetapi jiwanya tetap idealis. Jadi beda nilai idealisme dengan nilai pencitraan. Bang Fadel apa adanya Bang Fadel. Sekali pakai jas ya pakai jas. Ya memang itu dipersyaratkan oleh negara, kita harus menggunakan PSL. Tapi beliau dengan petani, dekat dengan petani. Bapaknya petani. Tidak boleh impor garam, disegel itu garam. Betul ya Bang? Sama saya dulu. Sama-sama nyegel, nggak pernah memikirkan kalau garam itu ada untungnya, nggak pernah kita memikirkan itu. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai idealisme. Oleh karenanya, menurut saya, kalau memang kita mau melahirkan pahlawan-pahlawan ke depan, buka ruang yang cukup dan buka jalan kepemimpinan yang lebih lebar. Threshold mungkin kalaupun ada ya jangan terlalu tinggi. Toh buat apa juga? Kita sudah pakai parlemen threshold, kok masih harus pakai presidential threshold gitu. Kalau sudah parliamentary threshold ya berikan kebebasan seluruh praksi-praksi yang ada untuk mencalonkan. Paling tidak kalau ada 9 disaring pasti menjadi baik. Ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memilih yang terbaik dari sekian banyak yang bisa dimunculkan. Kalau sekarang nggak bisa. Jangan-jangan oligarki sudah menskenariokan lagi untuk 2 calon. Pada akhirnya ya teman-teman yang ada di sini ya garuk-garuk lagi gitu. Saya sebagai bagian entitas politik, kalau ada skenario itu lagi, ya siap-siap lagi saya harus menjadi partai di luar pemerintahan lagi kan begitu. Gak bisa jadi menteri kalau di luar pemerintahan. Mantri bisa mantri. Nah jadi saya kira ini makna dari nilai-nilai kepahlawanan, bahwa sesungguhnya kalau saja semua jiwa kepahlawanan tertancap dalam dirinya masing-masing, menurut saya yang dipikirkan adalah apa yang semestinya kita lakukan demi kebaikan, keutuhan, dan masa depan bangsa Indonesia. Saya kira demikian. Pertanyaan Bang John tadi, Bang, pembenahan partai itu, karena Bapak satu-satunya orang partai politik yang di sini. Pembenahan partai ya seperti Demokrat lah gitu ya. Saya sebagai kepala badan pembinaan organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan, pertama tentu ya kita mendengar apa kata masyarakat. Kata masyarakat ya kita harus bersih dari berbagai tindak pidana korupsi. Kita juga harus membersihkan itu dari segala situasi itu. Yang kedua, sekarang ini 56%. Pemilih itu ke depan 56 sampai 60%, mungkin akan naik lagi nanti pada waktunya. Itu adalah kalangan muda, usia-usia yang usia produktif dan dengan usia muda. Ya cocok-cocoknya ya
Kita memiliki kepengurusan yang muda. Bukan berarti yang tua sudah apkir, bukan. Yang tua tetap berkarya, yang muda dia bisa menjadi menjadi lokomotif gitu ya. Yang muda menjadi lokomotif, yang tua tetap berkarya. Kalau saya kan termasuk muda gitu ya. Pak Fadel termasuk muda menurut WHO. Nah, jadi pembenahan partai saya kira memang partai harus memiliki idealisme. Karena memang ya kalau melihat situasi saat ini pragmatisme menjadi sebuah tujuan gitu ya. Ini yang kita khawatir, Mbak W. Ke depan memang berbeda berpolitik masa lalu dengan masa kini. Ya. Sepertinya saat ini politik lebih pragmatis lah gitu. Jadi memang ini yang harus kemudian kita benahi lagi. Sesungguhnya ada yang lebih penting dalam berpolitik, yaitu bagaimana memberikan kontribusi kepada rakyat, meningkatkan kesejahteraan, dan kemudian menjaga agar negara tetap berada dalam konstitusi yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Moderator. Ini rekan saya baru datang, Saudara Herman, sama-sama saya di Komisi 4 waktu saya Menteri Kelautan dan Perikanan, dan kita banyak buat terobosan-terobosan pada waktu itu, termasuk perikanan, impor garam kita larang, kita naikkan budidaya dan macam-macam. Saya tadi mencatat 5 pertanyaan. Saudara Moderator, izinkan saya menjawab secara singkat-singkat dan langsung pada konteks politik yang ada. Yang pertama tadi Saudara John dari bisnis, sebenarnya memang kalau kita bicara mengenai pembenahan internal partai politik, saya punya pengalaman 4 kali pengurus Partai Golkar di DPP dan sekali ketua DPD 1. Paling inti adalah rekrutmen. Rekrutmen kader itu kuncinya. Jadi rekrutmen kader itu adalah sangat penting, dan sudah itu kita bikin training-training yang terus berkesinambungan. Salah satu faktor, coba contoh, HMI itu kuat karena HMI itu trainingnya terus berjenjang dibuat. Nah, di partai politik juga kalau mau kuat dibuat seperti begitu sampai ke tingkat nasional. Yang kedua, Pak Harto, menurut saya kalau Pak Harto itu perlu kita kaji lebih dalam, dan memang beliau punya kontribusi buat pembangunan cukup bagus, dan mungkin pada waktunya perlu menjadi pertimbangan menjadi pahlawan nasional. Yang ketiga, mengenai ini pertanyaan yang tadi Pak Herman sudah jawab, saya berpendapat kalau partai pemilihan itu perlu ada parlemen threshold, katakan 5% misalnya, atau 6%, atau minimum 4%. Sekarang laporan kami di MPR dari Menteri Hukum dan HAM, sudah 50 partai yang mendaftar dan mungkin akan ikut pemilihan. Jadi kalau ada threshold, maka saya kira akan terbatas kepada sekian partai saja. Berikutnya, mengenai pemilihan presiden, saya berpendapat apabila partai tersebut telah lolos parlemen threshold, katakan kita sebut 5%, maka dia berhak mencalonkan presiden. Jangan lagi dibatasi, harus 20%. Nah, saya berpendapat partai yang telah lolos thresholdnya bisa mencalonkan calon presiden, sehingga mungkin kita punya calon presiden 6 orang, 7 orang, tergantung yang telah lolos. Kalau kemarin kan dipakai yang lalu ya, mungkin 9. Saya kira tidak apa-apa. Nanti kita lihat dari 9, 2 kali pemilihan, tidak ada masalah. 2 ronde maksud saya. Yang kedua, Saudara Andi Suara Merdeka, memang
kalau kita batasi calon presiden dengan threshold yang tinggi, maka kita paling maksimum dapat 3 calon. Calon-calon sekarang juga yang sebut-sebut ini sebentar lagi habis. Katakan gubernur DKI tidak punya panggung, sebentar lagi habis. Gubernur yang lain kalau tidak punya panggung ya habis dalam arti partainya. Jadi ya kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang itu saja. Tapi kalau kita memberi kesempatan lebih luas dan di partai sendiri ada semacam terbuka untuk berbagai calon yang masuk mendaftar, saya kira Partai Demokrat pernah bikin, Golkar pernah bikin, maka kita bisa mendapatkan calon-calon presiden ke depan lebih bagus. Tadi yang disebut kriteria calon presiden dengan survei, saya kira memang perlu. Nggak apa-apa, kita buat survei, kita dapatkan calon. Dulu kita pernah usulkan ini. Dan ini ada, saya kira pernah ada buku, ada tulisan mengenai ini. Dan banyak yang telah membicarakan hal ini. Generasi muda saya kira saatnya kita beri kesempatan generasi muda untuk menjadi calon dan kita berikan prioritas kepada mereka. Jadi batasi saja, umur juga tidak apa-apa menurut saya. Artinya kita lihat sampai umur tertentu, apakah 65 atau berapa, kita lihat. Jadi dengan demikian ya generasi muda punya kesempatan lebih besar untuk maju. Sehingga peluang-peluang untuk ini juga semakin besar dan dibuat berjenjang dia untuk maju. Yang ketiga, Saudara Rahmat, pahlawan memang ada kriterianya jadi pahlawan nasional, ada kriteria di tingkat lokal sampai ke nasional, dan kemudian kita harus, saya sependapat, kita harus mendapatkan kandidat yang tidak oligarki. Untuk itu memang kalau kita batasi langsung 20%, maka pasti kita punya calon maksimum 2, 3 lah. Kalau saya lihat tidak bisa lagi yang lain karena partai-partai politik yang ada pasti yang lolos, yang memenuhi, yang bisa gabung, semua tahulah, sudah umum di media massa. Yang keempat, kita sudah memiliki 195 pahlawan yang ada sekarang. Apakah masih perlu? Saya kira perlu. Kita lihat tokoh-tokoh, siapa-siapa yang bagus, kita pilih, itu nggak ada masalah. Yang penting memenuhi kriteria yang ada. Dan kita batasi, kita persulit. Tidak harus semua harus ada. Yang terakhir, saya kira dari pemilihan itu betul, bagusnya orang itu sudah harus teruji kepemimpinannya di tingkat daerah sehingga dia punya pengalaman keterujiannya di tingkat daerah atau keterujiannya di tingkat nasional. Keterujiannya seorang calon pemimpin ini sangat diperlukan sehingga ketika dia menjadi pimpinan nasional, berbagai masalah yang dihadapi dia dapat menyelesaikan dengan baik. Saya melihat saat ini banyak tokoh-tokoh daerah sekarang yang bagus. Kalau kita lihat demokrasi yang tertua di Amerika itu sudah hampir 200 tahun. Dan calon presiden Amerika itu selalu cuma 2. Kalau tidak gubernur, senator, orang-orang daerah. Artinya sudah punya pengalaman dan sudah punya track record di daerah tersebut. Sehingga saya kira apa yang disampaikan teman saya dari harian, ya saya kira benar bahwa kita harus melihat orang tersebut dari bawah, pengalaman di daerah sampai ke tingkat nasional. Dan tanpa menyebutkan nama-nama, saya kira sekarang sudah mulai terbaca, dan perkiraan saya ketika diskusi kami dengan beberapa teman-teman diskusi politik di MPR, kita akan lihat ini makin tajam pada akhir tahun depan dan mulai terbaca. Tapi kalau kita batasi hanya tertentu saja, sayang kita hanya memiliki orang-orang dengan itu saja.
Terima kasih segala perhatiannya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga adalah Bapak Fadel. Saya masih ingat beliau waktu itu seminar di Sahid. Beliau masih muda banget, gitu ya. Muda. Nggak berani saya bilang yang tadi itu. Saya hanya berani bilang muda, gitu ya. Muda, dan waktu itu dicalonkan sebagai calon presiden di seminar itu. Beliau alumni ITB. Lalu teman-teman ITB, kita tahu Anda kansnya sangat besar, tapi tolong jangan mencalonkan dulu yang akan datang. Waktu itu masih tahun berapa? 2006 mungkin menuju 2009 ya itu. Tidak boleh gitu ya. Padahal peluang itu tidak berulang kembali ternyata gitu. Jadi saya ingat banget beliau luar biasa, gagah perkasa, cerita tentang Gorontalo gitu kan. Kalah Bu Risma waktu itu. Soalnya beliau tidak pakai nangis gitu ya. Ini karena saya rindu ini, saya mulai tadi saya lihat satu-satu, tidak ada yang baru sedikit, yang lama banyak. Jadi salam saya selalu Pak Fadel. Ini teman-teman wartawan yang saya cintai, itu bahasa saya. Karena sangat lekat saya dengan teman-teman media gitu. Topik kali ini memang bernuansa beda. Tidak politik banget gitu ya, tapi mengingatkan kita semua pada kebutuhan yang sangat esensial, yaitu nilai-nilai kepahlawanan. Pertanyaan saya adalah, siapa yang membuat topik ini? Kok ya sadar gitu ya? Sadar bahwa oh itu luar biasa itu. Jadi ada perenungan, saya yakin ini adalah hasil kontemplasi dari teman-teman wartawan gitu ya, teman-teman media yang memahami betul gitu. Kadang-kadang peneliti ini kalah Pak Fadel dengan beliau-beliau yang jurnalis ini, karena belusuknya luar biasa gitu, rajin belusukannya gitu kan. Jadi memahami gitu ya permasalahan yang sangat mendasar yang sedang kita hadapi. Ada 3 poin penting menurut saya. Tadi saya spontan, saya catat aja ya. Begitu Pak Fadel menjelaskan dan moderator menginspirasi saya catat langsung. Menebar nilai-nilai kepahlawanan dalam kontestasi politik nasional. Saya mencatat poin pertama, kata kuncinya adalah nilai-nilai kepahlawanan. Yang kedua tentang kompetisi politik nasional yang akan kita songsong 2024. Yang ketiga, jangan lupa kita memahami secara detail tantangan nasional kita apa. Tantangan NKRI itu apa? Selain peluang-peluang yang kita miliki. Ini menarik sekali karena lalu kita bisa shopping list sekarang. Tentu kita tidak sedang bersetuju dengan munculnya lo lagi kan gitu ya. Kita ingin ada satu pola yang lebih mencerdaskan kita semua. Lebih menempatkan kita pada tingkat kualitas yang oke gitu. Jangan ujuk-ujuk kebulatan tekad. No way. Itu kebohongan nanti yang terjadi. Jangan ada kebulatan tekad sebelum kita mendengarkan secara seksama apa yang akan dia lakukan kalau yang bersangkutan ingin mencalonkan atau melamar menjadi capres-cawapres kan gitu. Jadi itu dulu. Jangan diajari masyarakat itu berbondong-bondong atas nama komunitas, bohong aja itu. Atas nama komunitas kita deklarasikan si Wulan gitu ya, si X dan sebagainya. Jadi selalu seperti itu, ditopang oleh lembaga survei. Mbok ya lembaga survei itu loh mensurvei dampak sosial ekonomi ketimpangan yang luar biasa karena COVID
Itu manis itu. Dari Sabang sampai Merauke dilihat gitu ya. Lantas memberikan masukan kepada negara ini. Apa yang harus dilakukan dengan hampir 2 tahun kita diterjang oleh COVID. Mestinya itu. Ini belum apa-apa sudah disurvei satu-satu. Jadi top down kita ini ya, cara-cara yang seperti itu lalu dipasarkan, memaksa masyarakat untuk lalu membeli gitu kan. Lah, ini harus kita timpali sekarang. Supaya masyarakat tidak terus-menerus disubordinasi, terus-menerus didikte dengan pilihan-pilihan sepihaknya itu. Kita tidak bersetuju dengan cara-cara yang tidak mencerdaskan. Karena kita tahu lembaga seperti BPS itu melaporkan bahwa di BPS itu menunjukkan rentang waktu pendidikan masyarakat Indonesia itu ternyata masih di level 8 tahun. Berarti SMP. Barusan mengapa saya agak terlambat itu juga ikut membahas di kantor Sekpapres tentang undang-undang Otsus yang sudah disetujui itu. Lalu salah satu narasumber dari lokal selain Pak Michael Manufandu, Pak Ismail siapa ya lupa saya tadi itu, Agus Sumule ya itu. Beliau mengatakan pendidikannya buru-buru 8 tahun. SD. Jadi SDM yang pelik di negara ini. Kita sedang akan bersaing dengan ASEAN, dengan Asia Pasifik gitu kan. Apa modalitas kamu mau mencalonkan diri? Tidak ujuk-ujuk top down gitu. Pilihlah saya emangnya kan gitu. Jadi kita harus kritis. Karena moderator menggiring saya untuk apa yang harus kita lakukan ketika masyarakat dijejali seperti itu. Ini sangat tidak sehat. Pertama, nanti apa sebetulnya kisi-kisi tentang nilai-nilai kepahlawanan itu? Apa saja? Tapi yang jelas kita harus memahami bahwa dampak COVID ini ternyata luar biasa terhadap penderitaan masyarakat luas gitu ya. Jangan dianggap kita nggak ada apa-apa, ada apa-apa. Istilahnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja kan gitu. Untuk apa? Supaya empati kita itu tebal terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat kita. Bukan pretending gitu ya, pura-pura kayaknya tidak ada apa-apa. Nah itu pendekatan elitis. Kita mencoba karena kita masyarakat biasa, kita mencoba memahami apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat ini. Atau kesalahan praktek distortif pemilu-pemilu sebelumnya. Enough is enough menurut saya. Kalau kita mau maju. Jangan sampai ada orang internasional mengatakan pemilu belum selesai baru mulai, sudah tahu hasilnya. Jangan lagi ada penilaian seperti itu. Ini sangat serius. Kalau tidak Indonesia itu akan di-look down gitu ya, dientengin oleh ASEAN gitu kan. Karena kita tidak pandai mengolah penduduk yang 270 lebih, bukan 170 Mas Moderator. 270 lebih per September 2021. Bayangkan. Dan penduduk perempuannya itu 49 dibanding dengan 51, hampir 51 laki-laki. Berarti banyak sekali. Oleh karena itu menurut saya yang perlu ditekankan ke depan adalah untuk kompetisi kontestasi, seleksi. Jadi tidak hanya nanti itu istilahnya itu kompetisi itu dengan seleksi. Jadi kita harus melakukan headhunters gitu ya. Rakyat melakukan headhunters gitu ya. Calon-calon yang betul-betul merepresentasikan kemajemukan Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu majemuk. Negara ini negara besar, penduduknya luar biasa, majemuk. Jangan sampai hanya ditawari itu lagi. Tidak ada urusan suku kalau menurut saya. Urusan kita adalah ketokohan yang berjiwa statesmanship. Yang pahlawan itu tahu enggak? Pahlawan itu rela berkorban gitu ya. Jadi kita begitu disebut nama ini, orang ini luar biasa. Keberpihakannya pada negara.
pemahamannya terhadap NKRI, kan gitu. Jadi ada nuansa patriotisme, suasana semacam nasionalisme itu muncul. Tidak harus didengung-dengungkan oleh satu partai. Semua partai harus berpihak pada nasionalisme tadi. Lah, itu sebetulnya nilai-nilai kepahlawanan. Jadi kira-kira orang ini paham enggak memimpin Indonesia? Orang ini setelah memahami nasional kita, domestik kita dengan proper gitu ya. Kira-kira dia punya kapasitas tidak mengeksekusi nanti. Gitu. Jangan-jangan kalau sudah dilantik ngerangkul oligarki ekonomi gitu ya. Jadi capek kita gitu. Bagaimana? Kita sekarang mampu tidak memutus mata rantai praktek gitu ya. Pemilu yang distortif. Kita jangan pura-pura pemilunya oke, distortif itu loh. Jadi kita tidak melakukan penegakan hukum di setiap tahapan pemilu. Masalah banget ini menurut saya. Jadi saya waktu jadi pansel tahun 2012 tuh wanti-wanti saya kepada para komisioner calon-calon itu adalah Anda kira-kira ketarik-tarik enggak ke politik ketika sudah menjadi komisioner? Tidak, gitu kan? Kita cecer lagi kan gitu. Jadi alhamdulillah pilihan saya tidak masuk penjara gitu waktu itu. Gitu. Alhamdulillah gitu. Karena kita ini banget, tengil banget gitu kan. Karena di situ sebenarnya letaknya awal dari pemilu kita. Ada di KPU Bawaslu itu. Jadi kalau sudah mulai kemana-mana kacau kita pemilu kita. Jadi ini yang harus kita kawal bersama. Kalau kita memang menghendaki adanya kebaruan. Kalau tidak, kasihan NKRI ini betul-betul akan lag behind, terbelakang. Kita tertinggal gitu ya. Malu kita tidak duduk sama rendah berdiri sama tinggi di ASEAN, di Asia Pasifik gitu ya. Ini negara korupsinya luar biasa, bencana korupsinya dibiarkan kan gitu. Penegakan hukumnya merah terus raportnya kan gitu. Lah kita cari sosok yang mampu itu. Jangan sosok yang menimbulkan polemik. Sudah tahu dia menimbulkan polemik, kita calonkan melulu. Ini kesalahan kita bersama. Jadi kalau sudah terstigma, punya cacat yang luar biasa, sudah matur nuwun, gitu aja. Matur nuwun gitu. Jadi kita harus betul-betul firm, tegas untuk mengatakan itu. Pak Jokowi tidak ikut lagi dalam kompetisi. Ini era kita sebagai masyarakat diajarkan dalam demokrasi partisipatoris gitu ya. Untuk ikut mengawal. Ini calon yang betul-betul ada nuansa bottom up-nya gitu ya. Yang akan mampu tidak didikte oleh konglomerat kan gitu. Oleh sang oligar gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Sosok-sosok yang jangan dibedakan cuma Jawa. Kita tahu penduduk Jawa memang besar. Jadi biarlah Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah itu memunculkan calon-calonnya. Semakin banyak itu berarti representasi gitu ya. Penduduk yang majemuk tadi itu relatif oke. Jadi kalau tidak terrepresentasikan, apa yang terjadi? Ancaman terhadap disharmoni. Jadi ancaman terhadap kohesivitas sosial kita. Jadi masyarakat yang harmoni itu menjadi tidak harmonis karena mereka merasakan calon saya tidak ada. Biar saja dicalonkan, ada 5 pasangan, 6 pasangan calon, silahkan. Toh nanti tergerus sendiri gitu ya. Baru mereka tahu bahwa oh iya calon saya memang tidak sehebat itu. Lah, diajarkan kompetisi itu di situ. Esensinya, bukan kompetisi yang tidak sehat. Kalau kompetisi yang tidak sehat itu kan kompetisi yang menangnya sendiri ya Pak Fadel ya. Pokoknya jumowo aja, pokoknya menang kan gitu. Jadi nakalan itu namanya, itu mainnya nakalan gitu kan. Ini yang mungkin sudah saatnya kita putus mata rantainya untuk tidak lagi kita terapkan. Oleh karena itu memang ke depan biarlah ada sosok-sosok bottom up, sosok-sosok yang turun dari nasional, yang dari daerah, provinsi-provinsi yang bagus silahkan. Dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat gitu. Jangan hanya didominasi Indonesia Barat saja. Jadi terasakan di situ bahwa keindonesiaan kita itu muncul kan gitu ya. Ini dalam konteks November Hari Pahlawan. Jadi saya orang dari Jawa Timur.
Jawa Timur itu kan kota pahlawan ya, Surabaya ya. Jadi adalah keberpihakan di situ itu, kalau menurut saya itu. Jadi nomor satu memang kita sudah saatnya memunculkan sosok calon yang syarat dengan tadi itu, statesmanship. Jadi nilai-nilai kepahlawanan, keberpihakan kepada NKRI gitu ya, kekeh pada bagaimana sovereignty kita sebagai negara unitary state gitu ya, dipertahankan dan sebagainya tadi itu. Lalu bagaimana nanti gitu ya, kita bisa memutus sedikit demi sedikit mata rantai vote buying. Jadi vote buying ini penyakit Bapak Ibu sekalian. Sekali kita tetap mentoleransi praktek vote buying, praktek transaksional gitu ya, menurut saya di situ distorsi-distorsi yang akhirnya berpengaruh terhadap munculnya pemimpin yang tidak the best. Jadi jangan lagi kita dihadapkan pada dua pasangan calon. Itu saya termasuk yang tidak bersetuju. Biarlah sesuai dengan kemajemukan kita muncul beberapa pasangan calon seperti tahun 2004 ya, 2009. Jadi biar saja. Tidak apa-apa gitu. Jadi kita rasanya excited gitu. Oh, ada calon dari Jawa Barat, calon dari mungkin Kalimantan, dari Sulawesi gitu kan. Ya, terserah dari manapun gitu ya. Karena pegawai negeri tidak boleh mendukung welo-welo kan gitu ya. Kalau tidak welo-welo boleh. Mungkin itu yang poin-poin pentingnya ya. Sudah saatnya menurut saya kompetisi kontestasi politik nasional 2024 itu kita isi dengan kompetisi kontestasi yang sehat. Pemilu nasional, pilpres dan pileg yang betul-betul berkualitas gitu ya, berintegritas gitu. Dan akhirnya siapapun yang menang itu tidak perlu lagi kayak kemarin. Bagaimana kita menciptakan satu pemilu nasional tanpa menghadirkan tank-tank dan kawat-kawat yang 2 meter lebih itu. Ini perang atau pemilu, gitu kan? Ngeri saya. Diundang ke RRI itu ada tank, ada mobil itu, ada itu kawat-kawat yang tinggi sekali. Jadi selama itu hadir, pemilu kita belum normal. Itu aja. Jadi selama itu semua hadir, artinya pemilu kita belum normal. Pemilu yang normal menghadirkan partisipasi masyarakat dalam arti tidak terrorizing, tidak dalam arti mereka itu betul-betul dimobilisasi atau ditakut-takuti masyarakat. Jadi saya senang ajakan dari moderator tadi itu, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat agar mampu ikut serta gitu ya, mendorong munculnya calon-calon pemimpin yang syarat dengan nilai-nilai kepahlawanan. Itu sebetulnya poinnya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi media menurut saya punya keberpihakan, menentukan keberpihakan untuk bagaimana supaya tidak memberitakan orang yang tidak benar gitu ya. Jadi argumen-argumen yang mencerdaskan, yang mengedukasi itu yang harus diambil. Kalau kita ingin memutus mata rantai itu. Karena kalau tidak, kalau kita teruskan pemilu cara-cara kemarin, mohon maaf ini, saya ilmuwan politik gitu ya, sarjana politik, terus terang mungkin kita kayak membangunkan singa tidur. Jadi akan ada kolektif memori ketidakpuasan kepada pusat gitu ya. Ini jangan lupa Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Ciptaker itu kan juga menimbulkan masyarakat khususnya daerah-daerah tidak puas. Jadi harus hati-hati betul. Mengelola Indonesia ini harus dengan kehati-hatian tinggi karena memang negara kita adalah negara arsipelago. Mohon maaf, ini saya sampaikan tidak untuk menakut-nakuti atau perspektif negatif, tidak. Tapi kita harus antisipatif. Bangsa yang besar, bangsa yang cerdas, itu antisipatif ya, dan bisa memprediksi apa-apa yang akan berlangsung sehingga semuanya itu bisa dihadirkan solusi-solusinya sebelumnya. Itu yang kita harapkan. Jadi media sebagai garda terdepan dalam demokrasi
tentu menjadi juru bicara istilahnya yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Mungkin itu Mas Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.